bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah akhirnya kita dapat berjumpa lagi ya bosku. Dan untuk kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman semua ke tempat yang belum lama saya buat konten ini ya bosku. Nah, ini saya berada di jebakan yang pernah saya buatkan konten belum lama ini ya bosku. Nah, ini alhamdulillah untuk jebakan ini sudah dihuni kembali ya bosku. Mungkin baru beberapa minggu ya. Nah, ini alhamdulillah akhirnya sudah ditempati kembali bosku. Oke bosku, mari kita cek di dalamnya seperti apa ya bosku. Mari kita cek lebahnya seperti apa yang berada di dalam jebakan lebah ini. Nah, itu dia bosku. Alhamdulillah sekali, ini ada sekitar 30 hari yang lalu ya bosku. Setelah saya cek pada konten saya yang sebelumnya itu ternyata baru 30 hari yang lalu saya pasangkan gelodok ataupun jebakan lebah ini. Nah, kalau tidak salah kemarin itu saya berikan judul tips cara pasang jebakan lebah supaya cepat dihuni ya bosku. Dan ini alhamdulillah berhasil ya. Nah, teman-teman semua bisa menonton di ini bosku, bisa menonton videonya di video saya sebelumnya. Nah, sudah saya jelaskan lengkap apa dan bagaimana cara pasang gelodok ataupun jebakan lebah seperti ini biar cepat dihuni bosku. Nah, ini masih sama dengan konten saya yang sebelumnya ini. Ini cuma setelah kemarin dihuni lebah, gelodokan ini setelah dihuni lebah maka saya bawa pulang dan lebahnya saya pindahkan ke kotak budidaya supaya nanti saat panen itu lebih mudah ya. Dan untuk gelodokan ini saya pasangkan kembali di tempat yang sampean lihat ini bosku. Jadi saya pasangkan kembali ke tempat ini ya bosku. Setelah kemarin sudah saya pindahkan ke kotak budidaya. Nah, caranya seperti apa biar gelodok kita ini cepat dihuni lebah itu sudah saya jelaskan secara lengkap di video saya yang sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang belum menontonnya atau yang baru bergabung ke channel saya ini dan baru menemukan video saya ini, bisa dilihat di video saya 30 hari yang lalu atau 1 bulan yang lalu ya bosku, dari saat ini. Atau bisa di wak-wak lah, bisa dilihat di obok-obok video saya yang sebelumnya. Dan jangan lupa untuk di subscribe juga ya bosku, karena insya Allah saya akan membuatkan konten-konten menarik tentang budidaya lebah madu, apis cerana ataupun trigona seperti itu bosku. Nah, ini nanti sore juga ini bosku akan saya bawa pulang ya. Akan saya bawa pulang dan kemudian nanti akan saya pindahkan juga ke kotak budidaya ya. Saya pindahkan ke kotak budidaya, kemudian nanti untuk gelodok ini saya pasangkan kembali. Momen-momen yang seperti ini itu sangat bagus untuk memasangkan jebakan lebah ya bosku, atau gelodok seperti ini ditaruh di kebun seperti ini. Atau di hutan juga bisa bosku, ditaruh di hutan seperti itu. Nah, ini sebenarnya untuk gelodok ini bosku, kalau masih baru itu nggak usah dipakai penutup atasnya plastik ataupun bekas banner seperti itu, nggak perlu ya kalau pakai gelodok dari pohon kelapa seperti ini, karena sudah anti air ya. Ini karena sudah lapuk ya, kemarin saya bawa pulang itu ternyata sudah lapuk dan sempat jatuh bosku. Saat ingin saya pasangkan ke sini itu sempat jatuh dan di atasnya ini itu ada yang terkelupas ya kulitnya, jadi sudah lapuk ya seperti ini bosku. Nah, ini sudah lapuk. Nah, jadi saya pasangkan penutup atasnya sepertinya agar tidak basah. Kalau jebakannya ini masih kuat itu nggak perlu digunakan, dipasangkan penutup atasnya seperti banner ataupun plastik ya bosku. Nah, kecuali kotak
dari belapak ya, itu perlu di atasnya itu diberikan penutup seperti ini agar airnya itu tidak merembes ke dalam ya bosku, karena lebah tidak akan suka saat airnya saat sarang atau tempatnya atau jebakan lebah kita itu basah terkena air. Nah ini lebahnya nggak terlalu besar ya bosku, tetapi sudah alhamdulillah sudah mau menempati gelodokan atau jebakan lebah saya ini ya bosku. Ini kemungkinan baru kemarin ya masuknya. Ini sepertinya untuk sisirannya itu masih kecil ya, baru kemarin. Dan ini tadi saya itu pengen sekali ke sini, ternyata sudah dihuni ya bosku. Oke bosku, ya ini kenapa cepat dihuni, selain yang sudah saya bagikan pada cara memasang jebakan lebah ini supaya cepat dihuni pada video sebelumnya yang sudah saya jelaskan di sana. Jadi karena jebakan lebah ini juga sudah pernah dihuni ya bosku, jadi di atapnya itu, di atapnya sini, di atas, di dalam sini itu sudah ada bekas sisir sarang ya, yang sebelumnya sudah saya pindahkan, jadi masih membekas ya. Dan kemungkinan karena itu jadi lebah juga mau menghuni gelodok ataupun jebakan lebah ini. Nah pemasangannya pun di sawah-sawah, seperti ini ya bosku. Nah itu ada warga yang sedang menanam padi ya, karena di tempat saya ini mulai musim penghujan. Jadi di sini itu baru banyak warga yang ke ini bosku, ke sawah ya untuk menanam padi seperti itu. Oke bosku, ya ini saya sudah kembali lagi ke tempat saya menaruh jebakan lebah habis serana ini ya bosku. Dan di tempat saya ini sudah menunjukkan pukul 17:37, jadi sudah setengah 6 sore ya bosku. Nah sebentar lagi ini maghrib, jadi saya akan menunggu lebahnya ini agar masuk meskipun tidak semua ya, meskipun pasti akan ada yang tertinggal di hutan ataupun kebun sana, tapi nggak apa-apa. Saya sudah berusaha memaksimalkan agar koloni lebah ini sudah masuk semua ke dalam jebakan saya, karena saat malam hari otomatis lebah sudah tidak beraktivitas keluar sarang ya bosku. Jadi sepertinya lebah ini akan semuanya sudah berada di jebakan lebah saya ini. Sebenarnya untuk mengambil jebakan lebah yang sudah dihuni seperti ini tidak memerlukan ini ya bosku, tidak harus di malam hari, karena di siang hari pun juga bisa ya bosku, tapi kita harus menunggu agak lama ya bosku. Jadi kita harus menggunakan asap, dan kita asapi di depan sarangnya ini, di belakang ataupun di sekeliling sarang ini kita asapi. Otomatis nanti yang ada di dalam ini akan bertahan ya bosku, meskipun akan ada yang keluar, itu tidak akan banyak, tidak akan beraktivitas kembali karena sarangnya terancam ya. Dan mereka berusaha untuk mempertahankan sarangnya dengan tetap berada di dalam gelodok ataupun jebakan lebah atau sarang lebah itu sendiri. Jadi kita harus menggunakan asap, tapi jangan diasapi terus-menerus ya bosku. Tapi kita gunakan asap, kemudian nanti ditunggu beberapa menit, kemudian gunakan kembali. Nah seperti ini misalkan ya bosku, jadi kita asapi di sekeliling sarangnya ini, kita asapi di depan maupun belakang, kita asapi seperti itu. Jadi nanti otomatis yang ada di dalam itu nggak akan keluar ya bosku, meskipun keluar nanti mereka itu akan kembali. Jadi kita sambil mengasapi itu kita tunggu, itu berkisar antara 1 sampai 2 jam ya. Jadi kita tunggu, kita maksimalkan semua lebahnya yang berada di luar sana itu sudah kembali ke sarangnya ya, seperti itu. Jadi nanti setelah itu
kemudian kita tutup menggunakan dedaunan ataupun apa seperti itu, kita tutup setiap celahnya. Nah, kemudian kita bawa pulang. Nah, seperti itu ya bosku. Jadi itulah cara apabila tidak ingin mengambil lebah apis cerana dalam jebakan yang seperti ini. Itu tidak harus jika tidak ingin mengambil ataupun menunggu sampai malam hari ya bosku. Contohnya apabila tempatnya jauh dari rumah kita ataupun tempatnya di dalam hutan dan kita tidak mungkin menjangkaunya di malam hari seperti itu bosku. Mungkin cara tersebut bisa diaplikasikan atau bisa dicoba di tempat teman-teman semua apabila teman-teman telah berhasil memasangkan jebakan lebah apis cerana seperti itu. Nah, oke bosku, sebenarnya di sekeliling sini tuh vegetasinya bagus ya bosku. Nah, ini sudah mulai ditanami jagung oleh warga sini. Nah, itu. Dan ini untuk apa ini? Pohon akasianya ini juga sepertinya mau berbunga. Dan ini juga pemandangannya asri. Ini sudah mulai ditanami padi ya bosku. Nah, ini ada kelapa juga, vegetasinya sebenarnya di sekeliling sini itu bagus. Tapi di tempat saya itu kalau kita pasang jebakan lebah seperti ini, kemudian sudah dihuni lebah, saat kita tidak segera mengambilnya nanti kalau tidak bernasib baik maka glodok ataupun jebakan lebah kita ini bisa amblas bosku, bisa hilang bersama tempat ataupun glodoknya seperti itu bosku. Ya, kita juga tidak menyalahkan siapa-siapa. Kita memasangkan glodok seperti ini juga bukan di tempat ataupun di tanah milik saya, dan kita menempelkan juga tidak di pohon milik saya juga. Jadi kalau hilang itu ya gimana ya bosku, ya uang kita juga masangnya bukan di tempat kita sendiri, jadi ya kalau hilang ya sudah seperti itu. Tapi ya kecewa juga. Oke bosku, nah ini kan saya tunggu dulu sampai lebahnya itu maksimal sudah masuk semua. Maksud saya ini karena masih saya lihat itu masih ada yang beraktivitas ya, karena lebah apis cerana sendiri suka beraktivitas sampai petang, sampai gelap, bahkan sering ada yang ketinggalan di hutan ya, nggak bisa pulang karena kemalaman seperti itu. Oke bosku, mungkin untuk video kali ini mungkin sampai di sini dulu ya bosku. Semoga bermanfaat ataupun semoga dapat menghibur teman-teman semua atau dapat menemani waktu luang semua saat gabut tidak ngapa-ngapain, maka bisa menonton video saya ini seperti itu. Dan oke bosku, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah menonton sampai di menit ini. Semoga bermanfaat dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai yang saya duga ya bosku, ternyata lebahnya baru masuk. Terlihat dari sisiran sarang ini yang masih kecil ya. Nah ini, ini masih kecil sekali ya bosku. Ini sepertinya baru kemarin masuk, dan kemudian pas saya datang ini pas baru mulai bikin sisiran seperti ini bosku. Nah ini terlihat koloninya pun tidak terlalu besar, tetapi alhamdulillah sudah dapat rezeki berupa lebah apis cerana yang masuk ke dalam kotak budidaya bosku. Mantap. Oke, ini akan saya pindahkan ke kotak budidaya yang kecil juga ya bosku. Nah ini kecil ini, jadi karena lebah kecil, jadi ini saya pindahkan ke tempat yang kecil pula.